Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala yang baik, segala pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami percaya kasih-Mu akan selalu menyertai, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengertinya Tuhan, supaya di dalam firman Tuhan, kami dimampukan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kami percaya, setiap pekerjaan baik kami akan berhasil dan berbuah. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 7 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Taparhatu wado akka naung marhabengeton. Dibege hamudo habengeton ni si Job. Jala di ida hamudo ujung nabinahen ni Tuhani. Ay para si roha bolondo Tuhani. Jala partaluk ni roha. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika musim kemarau tiba, jika musim hujan pun datang melanda, mungkin situasi ini bisa membuat hasil tanaman tidak sempurna. Petani mungkin akan mengalami kegagalan. Tetapi di dalam situasi itu, apakah mereka berhenti menanam? Tentu tidak. Jika musim menanam, maka petani akan menanami ladangnya. Dia tidak akan pernah berhenti. Jikapun panen di musim lalu tidak berhasil, di musim ini, dia harus memulai tanaman yang baru. Demikianlah pengharapan orang-orang yang percaya. Jika hidupnya hari ini atau hari yang lalu mengalami kegagalan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman akan tetap kuat dan terus berani menjalani hidupnya. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah di dalam penderitaan. Tetaplah taat dan terus bertekun. Dalam renungan kita pada hari ini, kitab Yakobus menceritakan bagaimana ketekunan Ayub, dan di dalam ketekunannya bagaimana Tuhan mengasihi. Dalam ketekunan Ayub, Tuhan melimpahkan berkat 2 kali lipat dari harta yang dia miliki sebelumnya. Dia memiliki harta yang berlimpah, tetapi di dalam penderitaan, di dalam proses, dia tetap bertahan dan terus berjuang untuk dapat sampai di tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang kita alami belum sedahsyat, belum sehebat apa yang dialami oleh Ayub, bukan? Ayub itu kehilangan seluruh harta bendanya. Ayub juga kehilangan seluruh anak-anaknya. Istrinya pun pergi meninggalkan dia. Serta tubuhnya pun
mengalami penderitaan sakit yang menjijikkan, sehingga ia dikucilkan, dijauhi semua orang. Jika kita mengingat kembali penderitaan Ayub, dan jika itu diperhadapkan kepada kita, mungkin kita sudah menjerit-jerit, kita tidak tahan. Tetapi di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, Ayub tetap bertahan. Ketika saudara-saudaranya, ketika teman-temannya datang mengunjungi, bukan penghiburan yang dia dapatkan, tapi justru mereka menghakimi Ayub sehingga dia semakin merasa terpuruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak ada janji yang melebihi janji Allah kita. Tidak ada kesetiaan di dunia ini selain kesetiaan Allah kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam kesetiaan Allah, hendaklah kita juga tetap setia kepadanya. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Tapi tetaplah bertahan dan percaya di dalam pengharapan. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Di dalam ketekunan kita akan melihat dan merasakan berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena Tuhan amat sangat menyayangi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah bertekun dan teruslah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah atas segala persoalan. Jika pergumulanmu datang, berhentilah bersungut-sungut, tetapi bertekuk lututlah dan tetap berdoa. Berhentilah mempersalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tetapi introspeksilah dan mulai berubah. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah ya. Tetaplah kuat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Kita harus bersabar, kita harus mempunyai hati yang teguh sampai hari Tuhan tiba. Pergumulan dan pencobaan bisa datang dari mana saja. Bukan saja dari luar diri kita, bahkan dari dalam diri pun itu bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita waspada dan terus berdoa. Jangan pernah lengah, percayalah kepada Tuhan. Kita harus tetap kuat dan terus bertahan. Seperti apa yang tertulis dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apapun persoalan kita, baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar diri kita, tetaplah kuat, hadapi, jalani, dan menangkan. Dan lihatlah serta rasakan kasih sayang Tuhan akan terus berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap taat, tetap tekun di dalam iman pengharapan kepadamu. Jangan biarkan pergumulan, jangan biarkan goncangan hidup membuat kami semakin jauh daripadamu. Tetapi biarlah Tuhan izinkan setiap pergumulan itu membuat kami terus semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami rencanakan, kami mau Tuhan ikut ambil bagian. Apapun yang kami cita-citakan, kami mau Tuhanlah yang mewujudkan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkatilah saudara-saudara kami yang terus berdoa dan berharap atas segala cita-cita dalam hidupnya. Tuhan, Engkaulah yang mewujudkan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu terus percaya dan berharap akan jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa mereka. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, dan biarlah mereka memenangkan pertarungan iman. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.